Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini di channel sejarah awal terbentuknya brand terkenal dunia. Kali ini kita akan membahas sejarah awal terbentuknya brand motor Honda. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan subscribe channel ini agar kami selalu memberikan info edukatif seputar sejarah awal terbentuknya brand terkenal lainnya. Mari kita mulai. Honda Motor Co. Ltd. Didirikan pada tahun 1948 oleh Soichiro Honda di Jepang. Tapi sebelumnya, Soichiro Honda telah mendirikan Tokai Seiki pada tahun 1937 untuk memproduksi cincin piston. Namun, perusahaan tersebut hancur akibat Perang Dunia II. Setelah perang, ia mendirikan Honda Technical Research Institute pada tahun 1946 yang kemudian berkembang menjadi Honda Motor Co. Ltd. Produk pertama Honda adalah sepeda motor model D-Dream yang diluncurkan pada tahun 1949. Namun, kesuksesan besar datang di saat peluncuran Honda Super Cup pada tahun 1958 yang menjadi sepeda motor paling banyak diproduksi dalam sejarah. Honda pun memasuki industri mobil dengan meluncurkan truk mini T360 dan mobil sport S500 pada tahun 1963. Kemudian, Honda Civic diperkenalkan pada tahun 1972 dan menjadi populer karena efisiensi bahan bakarnya. Pada tahun 1986, Honda meluncurkan merek mewah Acura di Amerika Serikat. Selain sepeda motor dan mobil, Honda juga memproduksi peralatan listrik seperti generator dan mesin pemotong rumput, mesin kelautan dan peralatan taman, robotika termasuk robot Asimo, serta pesawat jet ringan yaitu Honda Jet melalui Honda Aircraft Company. Honda telah menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak 1959 dan terus berinovasi dalam teknologi kendaraan, termasuk pengembangan kendaraan listrik dan teknologi hidrogen. Perusahaan ini juga menjalin kemitraan strategis seperti dengan General Motors dan Sony untuk mengembangkan teknologi mobil masa depan. Dan Honda mencatatkan produksi kumulatif sepeda motor secara global sebanyak 500 juta unit pada tahun 2025. 76 tahun setelah memulai produksi massal sepeda motor perdananya, tipe D-Dream, pada tahun 1949. Ekspansi global produksi sepeda motor Honda dimulai pada tahun 1963 dengan fasilitas produksi luar negeri pertama di Belgia. Sejak saat itu, Honda terus memperluas jaringannya sesuai dengan prinsip dasar memproduksi secara lokal di mana ada permintaan. Honda menawarkan beragam model sepeda motor, mulai dari motor komuter untuk penggunaan sehari-hari, model dengan kapasitas mesin besar, hingga kendaraan listrik. Dengan kapasitas produksi tahunan lebih dari 20 juta unit, Honda beroperasi di 23 negara dan wilayah dengan 37 entitas produksi. Di Indonesia, Honda hadir melalui PT Astra Honda Motor, yang merupakan joint venture antara Honda Motor Co. Ltd. dan Astra International. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan telah memproduksi jutaan sepeda motor untuk pasar domestik dan ekspor. Untuk mobil, Honda hadir di Indonesia melalui PT Honda Prospect Motor yang didirikan pada tahun 1999 sebagai joint venture antara Honda Motor Co. dan PT Prospect Motor. Perusahaan ini telah memproduksi berbagai model mobil Honda untuk pasar Indonesia. Honda terus berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan, termasuk pengembangan kendaraan listrik dan teknologi hidrogen. Pada tahun 2023, Honda mulai mengoperasikan pembangkit listrik sel hidrogen di Pusat Penelitian American Honda Motor Co. Inc. di Torrance, California, Amerika Serikat. Pembangkit listrik ini digunakan untuk memasok daya cadangan darurat yang lebih ramah lingkungan ke Pusat Penelitian Data American Honda Motor Co. Di masa depan, Honda akan mulai menerapkan stasioner canggih untuk manufaktur Honda dan pusat data secara global, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca perusahaan. Honda berencana untuk memulai penjualan model FCEV baru pada tahun 2024 di Amerika Utara dan Jepang. Model FCEV Honda didasarkan pada CR-V yang diperkenalkan tahun lalu di Amerika Utara. Keunggulan FCEV adalah memungkinkan untuk berkendara jarak jauh dengan waktu pengisian bahan bakar singkat. Honda menargetkan untuk tingkat penjualan awal sebanyak 2.000 unit per tahun dan akan berusaha untuk memperluas penjualan secara bertahap. Target tersebut akan meningkatkan penjualan sebanyak 60.000 unit pada tahun 2030
dan menjadi beberapa ratus ribu unit per tahun pada paruh kedua. Honda juga aktif dalam balap motor dan mobil. Di ajang MotoGP, Honda telah menjadi salah satu tim paling sukses dengan banyak gelar juara dunia melalui pembalap legendaris seperti Mick Doohan, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, dan Marc Marquez. Di ajang balap mobil, Honda pernah terlibat di Formula One sejak tahun 1964, baik sebagai tim pabrikan maupun penyedia mesin untuk tim lain, termasuk McLaren dan Red Bull Racing. Dalam sejarahnya di F1, Honda mencetak kemenangan penting dan ikut mengantar beberapa tim menjadi juara dunia, terutama saat bermitra dengan Red Bull pada era 2020-an. Selain balapan, Honda juga mengembangkan robot humanoid bernama Asimo atau Advanced Step in Innovative Mobility sejak awal tahun 2000-an sebagai simbol kemampuan rekayasa teknologi tinggi. Asimo dirancang untuk membantu manusia di berbagai lingkungan dan menjadi simbol komitmen Honda terhadap masa depan robotika yang aman dan ramah. Honda juga memiliki divisi penerbangan yang memproduksi Honda Jet, sebuah pesawat jet ringan yang menggabungkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan tinggi, dan desain aerodinamis modern. Honda juga terus mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV sebagai bagian dari transisi menuju netralitas karbon. Perusahaan menargetkan 100% elektrifikasi untuk seluruh kendaraan barunya secara global pada tahun 2040. Untuk mendukung hal ini, Honda bekerja sama dengan mitra global, termasuk Sony, General Motors, dan CATL, guna memperkuat teknologi EV. Pada tahun 2022, Honda dan Sony mendirikan joint venture bernama Sony Honda Mobility Inc., yang fokus pada pengembangan mobil listrik pintar. Mobil konsep pertama dari kerjasama ini diberi nama Afeela, dan diperkenalkan pada tahun 2023, yang menonjolkan fitur AI dan konektivitas tinggi. Selain kendaraan listrik, Honda juga mengeksplorasi teknologi lain seperti motor hybrid, hydrogen-powered vehicles, dan autonomous driving. Dalam bidang penelitian dan pengembangan atau R&D, Honda memiliki pusat-pusat inovasi di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. R&D Honda berperan besar dalam pengembangan teknologi efisiensi bahan bakar, keselamatan aktif-pasif, serta desain aerodinamis. Dalam sektor sepeda motor, Honda memiliki berbagai lini produk seperti Cup Series, Vario, PCX, CBR, CB, CRF, dan Goldwing. Setiap lini dirancang untuk segmen dan kebutuhan berbeda, dari motor komuter, adventure, sport, touring, hingga motor listrik. Di pasar global, model seperti CBR 1000 RRR Fireblade dan CRF 1100L Africa Twin menjadi andalan di kelas sport dan adventure. Honda juga menjadi pionir dalam produksi motor listrik ringan seperti Honda EM7e untuk pasar urban. Dalam sektor otomotif, Honda memiliki model populer seperti Civic, Accord, CR-V, R-V, Jazz, City, dan Brio. Honda Civic terus berevolusi sejak 1972 dan menjadi salah satu model terlaris mereka secara global karena efisiensi dan desain sporty. Honda Accord menyasar segmen sedan kelas menengah dengan kenyamanan dan teknologi yang selalu diperbarui. CR-V dan HR-V merupakan SUV kompak dan medium yang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jazz Fit dikenal sebagai hatchback mungil yang efisien dan cocok untuk mobilitas di kota besar. Di segmen mobil kecil, Honda Brio berhasil mencatatkan sebagai penjualan tinggi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan India. Untuk pasar premium, Honda juga memproduksi Odyssey, Pilot, Passport, dan Ridgeline dengan kapasitas lebih besar. Dalam divisi Acura, model seperti Acura MDX, TLX, dan NSX juga menunjukkan kemampuan Honda dalam membuat kendaraan performa tinggi dan berkekas. Honda Jet pertama kali terbang pada tahun 2003 dan mulai dijual secara komersial pada tahun 2015 melalui anak perusahaan Honda Aircraft Company. Pesawat ini menggunakan desain unik dengan mesin di atas sayap atau over-the-wing engine mount yang meningkatkan efisiensi bahan bakar dan ruang kabin. Honda Jet Elite dan varian terbarunya mendapatkan respon positif di pasar pesawat jet ringan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Dengan keberhasilan ini, Honda semakin memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada darat, tetapi juga udara. Dalam hal teknologi keselamatan, Honda terus berinovasi melalui fitur Honda Sensing yang mencakup Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan Collision Mitigation Braking System. Fitur-fitur ini sudah tersedia di sebagian besar lini mobil Honda modern dan mendapat banyak pujian dari konsumen dan lembaga uji keselamatan. Honda juga aktif dalam pengembangan sistem infotainment dan konektivitas, bekerja sama dengan Android Auto, Apple CarPlay, dan integrasi AI.
Dalam beberapa model, Honda telah memperkenalkan asisten digital berbasis suara untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Di bidang manufaktur, Honda terkenal karena efisiensi proses produksinya, termasuk pendekatan just-in-time dan sistem produksi fleksibel. Honda juga menerapkan prinsip monozukuri, yaitu seni membuat barang dengan dedikasi tinggi, yang menjadi filosofi utama dalam kualitas produksinya. Untuk memperkuat posisinya di pasar global, Honda memiliki lebih dari 70 fasilitas produksi di lebih dari 20 negara. Di Asia Tenggara, India, Brasil, dan Afrika, Honda menjadi salah satu merek yang paling dominan, baik dalam sepeda motor maupun mobil. Di Tiongkok, Honda menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal seperti GAC dan Dongfeng untuk produksi dan distribusi mobil. Di Amerika Serikat, Honda memiliki pabrik besar di Ohio, Alabama, dan Indiana yang memproduksi kendaraan untuk pasar domestik dan ekspor. Honda juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam proses manufaktur, termasuk penggunaan energi terbarukan dan daur ulang air. Di Indonesia, Honda juga aktif dalam pelestarian lingkungan melalui program penanaman pohon, konservasi sungai, dan kampanye edukasi. Dan juga memperkenalkan Triple Zero sebagai visi lingkungan, 0 emisi karbon, 0 kecelakaan lalu lintas, dan 0 keterbatasan sosial. Strategi ini dijalankan dengan kombinasi inovasi teknologi, pengembangan SDM, dan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Honda percaya bahwa perusahaan harus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat manusia, bukan hanya mencetak laba. Visi ini diterapkan di seluruh lini bisnis Honda dan menjadikannya lebih dari sekadar produsen kendaraan, tetapi juga sebagai agen perubahan global. Honda juga terkenal dengan filosofi manajemennya yang kuat. Salah satunya adalah respect for the individual dan the three joys, joy of buying, joy of selling, dan joy of creating. Filosofi ini diterapkan dalam seluruh aspek bisnis Honda, termasuk cara mereka melibatkan karyawan, dealer, hingga pelanggan akhir. Honda juga memberikan ruang besar bagi insinyur dan teknisi untuk berinovasi, yang membuat perusahaan ini penuh dengan ide-ide baru dan produk orisinal. Salah satu contoh keberhasilan inovasi ini adalah teknologi VTEC atau Variable Valve Timing and Lift Electronic Control yang meningkatkan efisiensi dan performa mesin. VTEC pertama kali diperkenalkan pada akhir 1980-an dan masih menjadi ciri khas mesin Honda hingga saat ini. Selain itu, Honda juga memperkenalkan Earth Dreams Technology yang bertujuan meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Di sektor mobil listrik, Honda merilis Honda e-mobil listrik mungil untuk pasar Eropa dan Jepang dengan desain retro-futuristik dan fitur canggih. Honda juga mulai mengembangkan platform kendaraan listrik global sendiri yang disebut e-architecture. Dengan e-architecture, Honda akan mempercepat pengembangan dan produksi berbagai model EV dan dimulai di pertengahan dekade 2020-an. Pada tahun 2021, Honda mengumumkan target netral karbon di seluruh aktivitas globalnya pada tahun 2050. Ini mencakup elektrifikasi semua lini kendaraan dan transisi ke sumber energi terbarukan dalam operasional perusahaan. Honda juga mengembangkan baterai solid-state generasi baru yang diharapkan lebih efisien, ringan, dan tahan lama dibandingkan baterai lithium-ion konvensional. Selain itu, kemitraannya dengan Sony juga memperluas kemampuan Honda dalam menghadirkan mobil berbasis hiburan dan kecerdasan buatan. Salah satu visi jangka panjang Honda adalah membangun kendaraan yang sepenuhnya terhubung dan dapat berkembang melalui pembaruan perangkat lunak. Honda juga memanfaatkan teknologi cloud dan big data untuk menganalisis performa kendaraan dan preferensi pengemudi secara real-time. Untuk memperkuat daya saingnya, Honda secara rutin melakukan restrukturisasi organisasi, termasuk integrasi bisnis otomotif dan motor pada beberapa wilayah. Honda percaya bahwa fleksibilitas dalam organisasi akan mempercepat inovasi dan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Dalam hal edukasi, Honda mendirikan berbagai pusat pelatihan teknis dan akademi otomotif di banyak negara, termasuk Indonesia. Melalui program CSR, Honda aktif di bidang pendidikan, keselamatan berkendara, lingkungan hidup, dan bantuan bencana. Di bidang keselamatan berkendara, Honda menjalankan program Safety Riding yang melibatkan pelatihan berkendara aman untuk masyarakat umum dan pelajar. Honda juga memiliki fasilitas pelatihan seperti Safety Riding Center di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang digunakan untuk mendidik instruktur dan pengguna motor. Dalam inovasi teknologi keselamatan, Honda memperkenalkan teknologi SRS airbag untuk sepeda motor.
Untuk mobil, Honda terus menyempurnakan fitur seperti lane watch, traffic sign recognition, dan sistem pengereman otomatis. Di Jepang, Honda mulai menguji kendaraan autonomous level 3, yang memungkinkan kendaraan berjalan sendiri dalam kondisi tertentu tanpa intervensi pengemudi. Honda Legend menjadi salah satu mobil pertama di dunia yang secara resmi mendapatkan izin untuk teknologi autonomous level 3. Honda juga aktif dalam pengembangan kendaraan pintar berbasis AI dan kendaraan yang salung terhubung atau vehicle to everything, di mana teknologi ini memungkinkan mobil dapat berkomunikasi dengan kendaraan lain. Dalam pengembangan motor listrik, Honda menyiapkan platform e-business bike untuk bisnis pengantaran yang bekerja sama dengan perusahaan logistik dan e-commerce. Salah satu produk hasilnya adalah Honda Bentley E dan Gyro E, yang telah digunakan oleh layanan pengantaran seperti Japan Post. Di India, Honda memperkenalkan model hybrid ringan dan tengah dan mempersiapkan peluncuran kendaraan listrik secara bertahap hingga 2030. Honda juga melakukan digitalisasi layanan pelanggan, termasuk aplikasi My Honda Plus, layanan pemesanan online, dan pemantauan kendaraan jarak jauh. Di Amerika Serikat dan Kanada, Honda memperkenalkan sistem digital car key dan konektivitas berbasis cloud untuk beberapa model. Untuk mempercepat elektrifikasi, Honda menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan pabrik baterai bersama LG Energy Solution. Pabrik tersebut dibangun di Ohio, AS, dan akan memproduksi baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik Honda dan Acura. Selain produksi, Honda juga fokus pada daur ulang baterai dan pengelolaan limbah elektronik sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan. Honda juga mengembangkan teknologi hidrogen yang tidak hanya untuk mobil, tetapi juga untuk alat berat, pembangkit, dan aplikasi industri. Dalam jangka panjang, Honda menargetkan untuk menjadi perusahaan mobilitas yang menyediakan solusi menyeluruh, bukan sekadar produsen kendaraan. Mereka menyebut pendekatan ini sebagai Honda 2030 Vision, yang berfokus pada pembentukan masyarakat bebas karbon dan bebas kecelakaan. Dengan warisan inovasi, keberlanjutan, dan kualitas, Honda terus membuktikan dirinya sebagai salah satu perusahaan otomotif paling berpengaruh di dunia. Setelah menetapkan visi 2030 Vision, Honda semakin agresif dalam mengembangkan strategi jangka panjang, termasuk restrukturisasi global dan fokus pada teknologi cerdas. Mereka memperkuat pengembangan perangkat lunak kendaraan, membangun tim khusus pengembangan sistem operasi kendaraan, dan antarmuka pengguna. Honda juga mulai menyatukan platform mobil dan motor untuk efisiensi biaya dan penyederhanaan produksi, tanpa mengorbankan kualitas. Di Eropa, Honda mengumumkan akan menghentikan penjualan kendaraan konvensional berbahan bakar bensin sepenuhnya sebelum 2030. Sebagai gantinya, Honda mulai merilis hybrid, plug-in hybrid, dan EV untuk menggantikan model-model lama secara bertahap. Salah satu mobil EV baru yang diperkenalkan di Eropa adalah Honda eNi1, SUV kompak listrik dengan desain minimalis dan fitur modern. Honda menyadari bahwa transisi ke EV tidak bisa dilakukan seragam di seluruh dunia, sehingga strategi penjualannya disesuaikan per pasar. Di Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina, Honda mengedepankan teknologi hybrid sambil menyiapkan infrastruktur EV. Honda Indonesia, melalui PT Honda Prospect Motor, mengumumkan rencana perakitan lokal kendaraan hybrid dimulai pertengahan 2020-an. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan lini produksi khusus untuk kendaraan ramah lingkungan di Karawang, Jawa Barat. Di sektor sepeda motor, Honda tetap menjadi pemimpin global dengan pangsa pasar yang stabil, terutama di negara berkembang. Untuk memperluas penetrasi, Honda terus memperkenalkan motor baru dengan harga terjangkau, hemat bahan bakar, dan mudah dirawat. Model seperti Honda Beat, Scoopy, dan Genio menjadi sangat populer di Asia, berkat desain atraktif dan performa ekonomis. Di pasar Eropa dan Amerika Utara, Honda lebih fokus pada motor besar dan segmen premium seperti CB1000R, Rebel 1100, dan Goldwing. Honda juga memfokuskan lini motor listrik pada kendaraan perkotaan dan niaga seperti EM1e dan Yugo. Untuk mendukung ekosistem EV motor, Honda mengembangkan sistem baterai swap modular yang dapat digunakan di berbagai model. Sistem ini telah diuji coba di Jepang, India, dan Indonesia dengan dukungan infrastruktur stasiun penukaran baterai. Selain produk, Honda juga membangun ekosistem digital, termasuk aplikasi yang terhubung ke motor dan mobil untuk pemantauan performa dan layanan. Langkah ini memperlihatkan arah Honda menjadi penyedia solusi mobilitas digital, bukan hanya produsen mesin.
Di tengah semua transformasi ini, Honda tetap menjaga nilai-nilai dasarnya: kualitas, efisiensi, keamanan, dan inovasi berkelanjutan. Pada periode ini, Honda juga mulai memperkuat kehadirannya di pasar global melalui ekspansi jaringan dealer dan layanan purna jual. Mereka meluncurkan program pelatihan dealer untuk memastikan standar layanan yang konsisten di seluruh dunia. Honda juga mengadopsi teknologi digital dalam layanan purna jual, termasuk booking service online dan sistem pengingat perawatan kendaraan. Dalam bidang riset dan pengembangan, Honda membuka beberapa pusat R&D baru di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Pusat-pusat ini fokus pada pengembangan teknologi bahan bakar alternatif, kendaraan listrik, dan sistem keselamatan canggih. Pada sektor mobil listrik, Honda meluncurkan Honda Clarity, sebuah mobil dengan berbagai varian diantaranya hidrogen, listrik baterai, dan hybrid plug-in. Honda Clarity menjadi simbol komitmen Honda terhadap masa depan mobilitas bersih dan energi terbarukan. Selain itu, Honda memperkenalkan teknologi Honda Sensing, paket sistem keselamatan dan bantuan pengemudi yang kini tersedia di hampir semua model Honda. Teknologi ini meliputi pengereman darurat otomatis, adaptive cruise control, dan peringatan keberangkatan jalur. Honda juga terus mendukung pengembangan kendaraan hidrogen dengan fokus pada fuel cell, yang dapat mengisi ulang dengan cepat dan menghasilkan emisi nol. Mereka mengembangkan Clarity Fuel Cell sebagai mobil hidrogen produksi massal pertama yang dijual di beberapa pasar, termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Dalam inovasi teknologi, Honda memperkenalkan teknologi HEV, yaitu sistem hybrid canggih yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik secara efisien. Teknologi ini digunakan di banyak model Honda terbaru, seperti CR-V Hybrid dan Jazz Hybrid. Di bidang balap, Honda terus aktif di berbagai ajang seperti MotoGP dan Formula 1 yang menjadi laboratorium teknologi sekaligus alat promosi global. Kemenangan Honda di MotoGP dengan pembalap-pembalap seperti Marc Marquez memperkuat citra performa dan teknologi tinggi Honda. Honda juga berperan sebagai pemasok mesin di Formula 1, membantu tim seperti Red Bull Racing meraih gelar juara dunia. Keterlibatan ini mendukung pengembangan teknologi mesin dan aerodinamika yang kemudian diterapkan ke kendaraan komersial. Dalam beberapa tahun terakhir, Honda fokus pada pengembangan kendaraan listrik yang lebih terjangkau dan massal. Mereka juga memperkenalkan platform e-architecture sebagai fondasi untuk banyak model EV baru di berbagai segmen. Platform ini dirancang untuk fleksibilitas produksi dan kemudahan integrasi teknologi terbaru seperti baterai solid state dan sistem otonom. Honda semakin memperkuat kolaborasi dengan perusahaan teknologi lain untuk mempercepat inovasi kendaraan listrik dan otonom. Kemitraan dengan Sony untuk mengembangkan mobil listrik dengan teknologi hiburan dan konektivitas tinggi. Di bidang otonom, Honda mengembangkan teknologi Honda Sensing Elite yang memungkinkan pengemudian otomatis dalam kondisi tertentu. Sistem ini termasuk fitur parkir otomatis dan kemampuan mengemudi tanpa tangan di jalan tol tertentu. Honda juga berinvestasi dalam pengembangan AI dan Big Data untuk meningkatkan kemampuan kendaraan dalam memahami dan beradaptasi dengan lingkungan. Perusahaan juga memperluas bisnisnya ke segmen mobilitas lain, seperti skuter listrik, sepeda listrik, dan solusi transportasi berbasis aplikasi. Produk seperti Honda PCX Electric menjadi pilihan populer di kota-kota besar untuk mobilitas perkotaan yang ramah lingkungan. Honda terus memperluas jaringan stasiun pengisian baterai bersama mitra bisnis untuk mendukung kendaraan listrik. Mereka juga mengembangkan teknologi fast charging dan pengelolaan energi pintar untuk memudahkan pengguna EV. Dalam sektor bisnis, Honda fokus pada efisiensi rantai pasok dan produksi berkelanjutan dengan konsep Green Factory. Pabrik-pabrik Honda di seluruh dunia mengimplementasikan energi terbarukan dan teknologi hemat energi untuk mengurangi jejak karbon. Honda juga mendorong penggunaan material daur ulang dalam proses produksi kendaraan dan suku cadang. Mereka berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon di seluruh operasi global pada tahun 2050. Dalam pengembangan produk, Honda mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan tanpa mengorbankan performa dan kenyamanan. Model terbaru seperti Honda E dan CR-V Hybrid mendapatkan pujian atas kombinasi efisiensi dan teknologi mutakhir. Honda juga aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan, mendukung berbagai program edukasi dan konservasi. Mereka juga menginisiasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR
yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan mengedepankan keberlanjutan sebagai pilar utama dalam strategi bisnis dan inovasi produk masa depan. Dengan sejarah panjang dan visi masa depan yang jelas, Honda terus bertransformasi menjadi perusahaan mobilitas yang berorientasi pada teknologi dan keberlanjutan. Memasuki dekade kedua di abad ke-21, Honda semakin fokus pada pengembangan teknologi kendaraan listrik dengan target agresif untuk memperluas lini produk EV. Honda memperkenalkan lebih banyak model EV di pasar global dan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah. Salah satu model yang mendapat sorotan adalah Honda E, mobil listrik kompak yang dirancang untuk penggunaan perkotaan dengan desain retro modern. Honda E menawarkan fitur-fitur canggih seperti layar sentuh lebar di dashboard dan kemampuan konektivitas penuh. Untuk segmen sepeda motor, Honda juga meluncurkan versi listrik dari model populer seperti PCX Electric dan Monkey EV. Pada tahun 2020-an, Honda mulai memperkuat investasi dalam baterai solid state yang menjanjikan kapasitas lebih besar dan waktu pengisian lebih cepat dibanding baterai lithium-ion. Kolaborasi dengan perusahaan baterai dan teknologi menjadi kunci dalam pengembangan baterai generasi berikutnya. Honda juga mengumumkan rencana besar untuk memperluas jaringan pengisian cepat EV di seluruh Asia dan Eropa. Selain itu, Honda juga aktif mengembangkan teknologi kendaraan otonom dengan pengujian di beberapa negara maju. Pengujian ini melibatkan berbagai skenario, mulai dari parkir otomatis hingga mengemudi di jalan raya tanpa intervensi pengemudi. Honda berupaya mengintegrasikan teknologi ini ke dalam lini kendaraan produksi dalam 5-10 tahun ke depan. Dalam aspek desain, Honda berusaha menyelaraskan estetika dengan fungsi ramah lingkungan dan menghasilkan mobil yang stylish dengan efisien energi. Perusahaan juga menerapkan prinsip human-centered design agar kendaraan tetap nyaman dan mudah digunakan. Di pasar Asia, Honda memperkuat kehadirannya dengan memproduksi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk motor berkapasitas kecil dan mobil kompak. Honda Indonesia dan Thailand menjadi pusat produksi strategis bagi pasar Asia Tenggara. Honda juga mengembangkan teknologi mesin efisiensi tinggi untuk pasar negara berkembang, dengan menyesuaikan dengan regulasi dan preferensi konsumen. Dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan, Honda terus berinvestasi dalam riset biofuel dan teknologi hibrida plug-in. Dengan memperkenalkan varian hybrid pada banyak modelnya, termasuk sedan, SUV, dan hatchback. Perusahaan ini juga berupaya meningkatkan ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual untuk kendaraan ramah lingkungan. Semua upaya ini mencerminkan tekad Honda untuk menjadi pionir dalam mobilitas berkelanjutan di era globalisasi dan perubahan iklim. Di penghujung dekade 2020-an, Honda semakin fokus pada pengembangan mobilitas masa depan dengan teknologi ramah lingkungan yang terintegrasi secara digital. Mereka mengembangkan konsep kendaraan listrik yang tidak hanya hemat energi, tetapi juga dapat terhubung dengan ekosistem pintar, seperti Smart City dan Internet of Things. Honda juga mengeksplorasi teknologi mobilitas udara perkotaan melalui proyek pengembangan eVTOL atau Electric Vertic Takeoff and Landing. Ini menjadi langkah revolusioner untuk menghadirkan solusi transportasi baru yang cepat dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan. Dalam bisnisnya, Honda semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan perusahaan teknologi global untuk mempercepat inovasi. Mereka juga berkomitmen pada keberlanjutan dengan target menurunkan emisi karbon secara drastis dan penggunaan energi terbarukan di seluruh rantai pasok. Honda turut memperluas program CSR yang fokus pada pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Keberhasilan Honda dalam menghadapi tantangan global membuktikan kemampuan adaptasinya dan inovasi perusahaan yang kuat. Perusahaan tidak hanya bertahan di pasar otomotif yang kompetitif, tapi juga menjadi pelopor teknologi kendaraan masa depan. Honda kini dipandang sebagai salah satu brand otomotif paling berpengaruh dan inovatif di dunia. Dari awal yang sederhana sebagai produsen sepeda motor, Honda telah tumbuh menjadi raksasa otomotif global dengan produk yang mencakup berbagai segmen. Kesuksesan Honda tidak lepas dari visi pendiri Soichiro Honda dan kerja keras tim yang terus berinovasi. Komitmen pada kualitas, teknologi, dan keberlanjutan menjadi landasan utama strategi bisnis Honda. Honda juga aktif dalam mendukung olahraga dan budaya sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.
Mereka mensponsori berbagai ajang balap dan event budaya di berbagai negara untuk memperkuat brand image. Masa depan Honda sangat cerah dengan rencana peluncuran produk yang lebih banyak kendaraan listrik dan teknologi canggih. Perusahaan terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk memenuhi tuntutan konsumen modern. Honda juga beradaptasi dengan tren global seperti digitalisasi, kendaraan otonom, dan mobilitas berbagi. Dengan semangat inovasi dan keberlanjutan, Honda siap menghadapi tantangan mobilitas masa depan. Sejarah panjang Honda adalah bukti nyata bagaimana sebuah perusahaan dapat berkembang dari usaha kecil menjadi ikon global yang menginspirasi dunia. Honda adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar dan paling inovatif di dunia, yang bermula dari usaha kecil Soichiro Honda dalam membuat mesin sepeda motor pada tahun 1946. Seiring waktu, Honda berkembang pesat dari produsen sepeda motor menjadi produsen mobil dan berbagai jenis kendaraan lainnya, termasuk kendaraan listrik dan teknologi mobilitas masa depan. Sepanjang sejarahnya, Honda selalu menempatkan inovasi, kualitas, dan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Perusahaan ini aktif mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti mesin hibrida, kendaraan listrik, serta sistem penggerak otonom. Kolaborasi strategis dan investasi dalam riset dan pengembangan membuat Honda mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar global. Honda tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, termasuk pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat. Dengan visi masa depan yang jelas, Honda terus memperkuat sisinya sebagai pelopor dalam mobilitas global, siap menghadapi tantangan era digital dan perubahan iklim. Kesuksesan Honda adalah bukti bagaimana inovasi, dedikasi, dan visi dapat mengubah perusahaan dari usaha kecil menjadi ikon global yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi seputar sejarah awal terbentuknya brand-brand terkenal lainnya. Wassalam.